Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita boleh sambil lambaikan tangan tinggi katakan shalom. Haleluya. Sebelum ibadah kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang duduk di belakang boleh sama-sama maju ke depan. Kita isi bangku-bangku kosong yang ada di depan Bapak Ibu Saudara tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Saudara. Boleh? Yang di belakang boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Lebih lagi kita akan masuk dalam ibadah di minggu pertama. Hari ini kita mengingat-ingat, kita memperingati hari-hari pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sambil angkat kedua tangan tinggi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari sambil bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih lagi nyatakan, curahkanlah, biar Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, semua semata hanya karena kasih karunia Tuhan yang hadir bagi kehidupan setiap kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan bahwa hari ini adalah hari pencurahan Pentakosta ya Tuhan. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan untuk kami berkumpul ya Tuhan, untuk kami diam ya Tuhan dan menantikan apa yang menjadi janjinya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bahwa Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan lebih lagi bagi kami. Kami minta Tuhan hari ini setiap Roh Kudus, setiap kami diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tercurah memenuhi ibadah kami. Atmosfer kerajaan surga ya Tuhan boleh nyata ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan melawat ibadah kami. Bahkan melawat setiap kami ya Tuhan. Jangan ada satupun dari kami yang terlewatkan ya Bapa. Kami rindu Tuhan hari ini Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirlah Tuhan, karena tanpa Engkau ya Tuhan maka sia-sialah ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sabto Edi Raharjo Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau urapi lebih dahsyat lagi Tuhan beliau. Pakai lidah, mulut dan bibir hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kebenaran ya daripada firman Tuhan saja yang dinyatakan Tuhan pada siang hari ini. Dan kami menerima sesuatu yang baru ya Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyota Raharjo. Berkati beliau dan 4 wakil gembala yang ada ya Tuhan. Berkati gereja kami. Untuk gereja kami menjadi gereja yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Pakai dengan lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Berikan visi misi yang daripada Tuhan bagi gembala kami. Bahkan seluruh keluarga besar yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rayon kami Tuhan. Rayon 1G. Berkati Karayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Jo Raja Guguk ya Tuhan. Beserta dengan keluarga besar yang ada ya Tuhan. Biar Engkau memberkati kepemimpinan beliau ya Tuhan. Memimpin setiap cabang-cabang yang ada di Rayon 1G. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk cabang lokal kami Tuhan. Untuk Bapak Sabtore Edi Raharjo ya Tuhan. Sebagai Bapak rohani kami Tuhan. Sebagai pemimpin kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati beliau dalam pelayanan dan seluruh apapun yang dilakukan ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga besar yang ada juga Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapak. Bahkan 4 koordinator dari setiap ibadah raya yang ada, Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan. Berkati setiap bidang-bidang yang ada di gereja kami ya Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan dapat menjadi dampak ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Dan kami akan lihat ya Tuhan, banyak orang datang ya Tuhan. Lewat gereja kami mereka ketemu sama Tuhan. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Bahkan untuk mall ya Tuhan, di mana kami boleh berada, Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan. Biar setiap orang dengan motivasi apapun ya Tuhan yang datang ke gereja kami ya Tuhan, mereka boleh ketemu sama Tuhan. Berkati wilayah sekitar gereja kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita semua angkat tangan kita. Kita memberkati Indonesia. Kita berkatakan shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami. Kami mencintai bangsa kami. Untuk itu kami minta Tuhan lepaskan berkat Tuhan bagi Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara ya Tuhan. Papua ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan, roh pertobatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang Kau tetapkan Tuhan. Untuk presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Wakilnya Pak Maruf Amin, seluruh jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Dari mulai pusat ya Tuhan sampai ke daerah. Tuhan memberkati ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan di bangsa kami. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahwa pandemi ini ya Tuhan akan segera diam dan tenang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami pasti bisa melewatinya ya Tuhan. Dan kami sudah lihat bukti penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh pulih dari resesi ekonomi Tuhan. Kami boleh pulih dan bangkit lagi dari COVID-19 ya Tuhan. Dan Tuhan akan terus nyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami. Untuk bangsa kami dapat jadi berkat ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa lain juga ya Tuhan. Seperti Engkau janjikan Tuhan. Bahwa Pentakosta ketiga ya Tuhan akan dimulai dari bangsa kami Tuhan. Menyebar ke semua bangsa-bangsa, kembali lagi ke Yerusalem sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus telah melawat bangsa dan negara kami. Dan Tuhan kami akan memulai seluruh rangkaian ibadah kami. Berkati Tuhan, imam-imam musik Tuhan, pemuji penyembah, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dengan setia pada hari ini ya Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan, semua ketemu sama Tuhan, dan semua pulang dengan berkat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sepakat sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Boleh lebih lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu
dahsyat. Umat-umat yang diberkati Tuhan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama menyaksikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 kepada multimedia. Saya persilakan. Dengan Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya.
Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan Bapak Saudara. Mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat siang ini Tuhan. Di minggu siang ini kami boleh sama-sama masuk dalam ibadah-Mu Tuhan Yesus. Di mana hari ini kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh setiap hati kami rindu akan Kau Tuhan. Sungguh setiap hati kami akan haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya siang hari ini Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Melawat setiap hati yang terluka. Melawat setiap hati yang terbuka Tuhan. Hikarala basyata karala bata karala bata karala bara. Hirala basyata karala bata karala barala 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 barala. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami agungkan, haleluya. Shanarala marala marala lambo, hinarala marala mase, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, naikkan syukur, sebab Dia Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik. Haleluya. Bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Setiap hati yang terbuka Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Engkau penuhi kami ya Roh Kudus. Terus nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku
setiap hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku janganlah ku rindu. Sambil angkat kedua tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, alami hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Syatakarala batakarala balala bala 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 bala. Urala batakarala batakarala bala 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 bala. Lebih lagi, lebih lagi. Ku sembah kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Syatakarala balala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Sambil angkat tangan tinggi. Ku sembah Engkau hadir ya Tuhan. Syarala balala bala 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 bala. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Urala bala 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 bala. Ku sembah kudus, ku sembah Urala bala 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 bala. Roh Kudus mengalir. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia.
Siang ini nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil angkat kedua tangan tinggi mulai sembah Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Huriarana mata syata karala bata karala bata karala bala 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 hurala bata karala bala 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 bala. Berdoa dalam roh Bapak Ibu Saudara. Huriarana bata karala bata karala bata karala bata karala bala 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 bala. Engkau mengalir ya Tuhan, Engkau mengalir ya Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Huniara bata karala bata karala bata karala bala 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 bala. Kami nikmati Engkau Tuhan siang ini. Kami nikmati Engkau Roh Kudus. Hurala bata karala bala bala. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. For I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more. Fill me again, Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sambil angkat kedua tangan tinggi. Come Holy Spirit, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more of you. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh ada dalam ibadah-Mu kembali. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk memuji, menyembah kepada-Mu Tuhan. Untuk kami persembahkan yang terbaik dalam hidup kami kepada-Mu. Dan juga waktunya kami dalam seminggu ini untuk dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dengan firman-Mu Tuhan.
karena iman kami dibangkitkan oleh karena pendengaran kami. Urapi kami semua. Terima kasih urapi karena pengurapan-Mu yang membuat kami diberkati dengan perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Ya, tepuk tangannya kurang, mumpung kita 2 tahun kita nggak pernah bisa tepuk tangan sendiri ya. Tuhan berkati, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari silahkan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita mengingat Pentakosta. Ini hari pas, jadi hari yang ke-50 dari kebangkitan Tuhan. Jadi setelah Tuhan bangkit, maka 40 hari kemudian dia melawat para murid untuk memulihkan dengan iman, untuk membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup di hadapan para murid. Dan itu dilihat oleh semua para murid. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke surga, ya. Lalu dia memberikan janjinya, dan 10 hari kemudian dia perintahkan kepada para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem, ya, karena keadaan politis dan keadaan sosial pada waktu itu sangat tidak menguntungkan bagi para murid, karena mereka harus menjadi bagian daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini dihukum mati secara politis oleh karena dianggap akan menjadi raja, ya, dan juga menggeser kedudukan para imam yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat, ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan yang betul-betul fundamental dan juga membawa breakthrough perubahan yang begitu banyak dalam memahami tentang kekristenan, ya, yang sampai hari ini kita tahu. Nah, hari ini kita mengingat setelah 10 hari mereka diperintahkan untuk tetap di Yerusalem, mereka dalam keadaan ketakutan pastinya, ya. Mereka bersembunyi, mereka di loteng atas di sebuah rumah, ya. Lalu kalau kita pergi ke Israel sana, maka tempat ini sekarang adalah tempat yang menjadi tujuan, ya. Setiap kali kita pergi ke Yerusalem selalu harus ke tempat ini, ya, loteng atas. Karena kita adalah insan Pentakosta, ya. Insan Pentakosta yang mengerti tentang bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah yang membuat gereja itu begitu berkembang luar biasa, ya. Karena dari 12 murid lalu 120 murid itu berkumpul di loteng atas ini. Karena mereka memegang perintah Tuhan dan mereka menantikan janji Tuhan. Nah, sementara banyak orang melihat bahwa ini kejadian masa lalu yang tidak bergerak di masa sekarang. Tetapi insan Pentakosta, yaitu saudara dan saya yang bergereja di tempat ini, harus tahu bahwa ini adalah kegerakan, ya. Ini adalah kegerakan dari Tuhan. Jadi bukan hanya Pentakosta itu pertama, tetapi juga Pentakosta itu yang pertama terjadi di loteng atas itu, tetapi juga ini adalah kuasa yang dari Tuhan yang terus mengalir sampai hari ini. Bagi siapa? Buat siapa? Yaitu murid-murid Tuhan. Karena 120 murid Tuhan itu adalah mereka yang mengikuti Tuhan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Mereka yang mengalami bersama Tuhan, ya. Bukan hanya pada waktu suka duka, bukan hanya pada waktu senang, pada waktu melihat mukjizat, pada waktu mereka menerima mukjizat, pada waktu mereka setiap hari dibela Tuhan, tetapi juga mereka yang mengikuti Tuhan pada waktu kesengsaraan, ya. Begitu banyak mereka memang mundur, mereka memang ketakutan. Tetapi mereka tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ya, seperti Petrus kan terus tinggalkan, maksudnya tidak menjadi bagian Yesus. Tapi mereka tidak pernah tinggalkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, nah sehingga 120 orang ini akhirnya mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, dari ini semua maka kita harus melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak boleh berhenti. Jadi pertumbuhan rohani anak Tuhan, orang Kristen itu harus bertumbuh. Mari katakan bersama saya, bertumbuh. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya pada waktu kita merayakan Natal, yaitu tentang kelahiran Tuhan. Kita punya Tuhan yang dari Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia. Ya. Lalu bukan hanya itu, kita hanya memahami, tahu bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan. Yang bukan karena hubungan suami istri, tapi oleh karena roh Tuhan.
kita tidak berhenti hanya pada waktu Natal. Kita tidak boleh berhenti hanya mengerti dan percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi kita harus sampai kepada Golgota yang tahu bahwa dosa kita diampuni oleh karena dia mau menjadi korban di atas kayu salib, darahnya tercurah. Sesuai dengan nubuatan dan sesuai dengan janjinya, maka dia mati di atas kayu salib bukan sebagai penjahat, bukan sebagai perusuh masyarakat, bukan sebagai orang yang makar terhadap pemerintahan pada waktu itu, tapi karena rencana Tuhan untuk menggantikan domba yang tidak bercacat celah itu menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Yang berarti katakan amin. Supaya saudara dan saya dosanya diampuni dan punya tempat pengampunan pada waktu kita berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Nah, tidak berhenti di atas kayu salib, tapi kita juga harus memahami kebangkitan Tuhan untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan Yesus yang mati, tetapi juga dia Yesus yang hidup. Yang berarti katakan amin. Kalau dia tidak hidup, maka sia-sialah imanmu di bumi ini. Karena engkau beriman kepada orang yang mati. Ya, dia manusia, tapi dia hidup untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yang berarti katakan amin. Lalu tidak boleh berhenti hanya pada waktu percaya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, tetapi juga terus berjalan. Ya, maka dia melawat para murid untuk memulihkan iman para murid terhadap keimanannya Yesus adalah Tuhan yang dia percayai. Thomas yang berkata, ya Tuhan Allahku, karena dia melihat secara mata dan jasmani bahwa Yesus itu hidup. Tetapi juga pada waktu bukan kebangkitan saja, tapi juga pada waktu dia naik ke sorga, karena dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, karena aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya dia juga menyatakan bahwa dia secara tubuh dan roh, dia kembali ke tempat asalnya. Dia kembali ke ilahiannya. Ya. Maka dialah pemilik surga. Dialah yang harus bertahta di sana. Maka dialah yang menyediakan untuk tempat saudara dan saya punya tempat pulang. Sehingga Yesus itu datang ke bumi hanya 30-an tahun masanya. Ya. Yesus ada di bumi ini hanya 33 tahunan, 3 tahun dia pelayanan. Hanya itu usia dia ada di bumi, tetapi sesungguhnya dia bukan berasal dari bumi. Dia bukan berasal dari ayah ibunya, tapi dia berasal dari surga. Untuk itu dia nyatakan dengan kenaikannya ke surga, dia kembali ke sana. Supaya saudara dan saya di bumi ini juga bukan berasal dari bumi, tapi kita juga berasal dari surga. Nanti punya tempat pulang di mana? Di surga. Mari katakan kiri kanan, selamat. Kita sudah punya tempat pulang di surga, amin. Karena kita menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Jadi itu iman kita. Tetapi tidak berhenti hanya sampai dalam iman seperti demikian. Tetapi kita juga tahu para murid itu lalu dia 50 hari kemudian dia menerima pencurahan Roh Kudus yang pertama. Ya. Karena mereka taat, mereka setia, mereka percaya terhadap janji Tuhan. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem, mereka menanti-nantikan. Sekalipun mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga ketika mereka berkumpul senantiasa itu dikunci semua pintu-pintu. Ya, mereka bersembunyi karena kehidupannya terancam. Saudara dan saya, hari-hari ini juga kadangkala mengalami seperti demikian. Tetapi bukan oleh karena tentara dan penguasa. Oleh pemuka-pemuka agama. Tetapi mungkin kita terancam dengan berbagai macam hal kehidupan kita. Saudara, tetapi mari hari ini ketika mereka berkumpul di loteng atas itu, maka Tuhan menggenapi janjinya. Maka dicurahkannya lah Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi saudara dan saya. Yang berarti katakan amin. Selama ada di bumi ini yang mengingatkan, yang menuntun, yang memberitahu semua apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita lihat Pentakosta itu terjadi karena memang janji Tuhan. Mari katakan bersama saya, janji Tuhan. Nah, jadi saudara tidak boleh berhenti dalam kekristenan. Artinya kita sudah di dalam sebuah lomba, kita sudah memulai start dengan menjadi pilihan Tuhan. Menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Tetapi kita harus bertumbuh. Saudara, kita harus meningkat. Kita harus menjadi semakin dewasa dengan bertambahnya usia. Bukan hanya usia umur yang hanya terbilang angka.
tetapi kita juga harus bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kita. Nah, tadi saya catat, kita tidak boleh berhenti sampai ketidakmengertian. Kadang-kala kita, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Lalu kita tahu, kita mengerti, kita percaya, ya. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Bahkan kita harus terus meningkat. Kita berhenti bukan hanya sampai pertobatan, bukan hanya berhenti sampai kita dibaptis, dimeteraikan oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi hidup kita harus secara rohani, memiliki kedewasaan, harus semakin meningkat, tidak menjadi turun. Lalu hidup kita terus meningkat oleh karena apa? Sampai kepada tujuan Tuhan. Yaitu tujuan Tuhan kenapa dia memberikan rohnya. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin tanya kepada saudara, Yesus sekarang ada di mana? Di gereja ini kah? Yesus naik ke surga, betul? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia lebih baik pergi ke surga supaya Roh penolong itu turun atas saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya, betul kan? Perkataan Tuhan seperti itu kan? Lebih baik dia pergi ke surga, pulang ke surga supaya apa? Roh Kudus itu turun ke atas kita semua. Nah, jadi dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia memberikan janji demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Bagaimana menerima kuasa itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong bagi kita. Ada satu tujuan Tuhan, yaitu supaya apa? Kita semua, Yesus sudah di surga, supaya dia kelihatan di surga ini, di dunia ini, yaitu lewat saudara dan saya yang menjadi saksinya. Yang berarti katakan amin. Jadi kata saksi itu bahasa Yunaninya adalah, ada bahasa Yunaninya, saya lupa. Tetapi arti dalam bahasa Inggris itu artinya in me. Artinya seperti ini. Menjadi saksi itu artinya bukan hanya sebagai penonton, sebagai orang yang melihat kejadian lalu menceritakan kepada orang lain saja. Tetapi menjadi saksi itu artinya supaya Tuhan itu berkata, ini saya, gitu ya. Yang berarti katakan amin. Jadi ketika engkau mempunyai kasih, ketika engkau membantu orang, ketika engkau berbuat baik, orang bisa melihat ini saya, ya, bukan kekuatannya, bukan kecakapannya, bukan kekayaannya, tapi dia melakukan semua itu karena saya terlihat dalam kehidupannya. Yang berarti katakan amin. Karena kasih Allah, kasih Tuhan itu ada pada dia. Jadi itu yang dimaksud saksi Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis, di dalam Kisah 1 ayat 5, janji Tuhan yang lain sebelum ayat 1, sebelum pasal 1 ayat 8 tadi, sebab dikatakan Yohanes membaptis dengan air, dengan meterai, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Ini perkataan Tuhan. Jadi tidak lama lagi, maka mereka harus ada tetap di Yerusalem. Mereka harus menanti-nantikan. Lalu para murid ini berkumpul bersama menanti-nantikan pencurahan itu. Mereka tidak tahu bahwa 10 hari kemudian, 7 hari kemudian, 5 hari kemudian, atau 30 hari kemudian. Mereka nggak tahu. Tetapi mereka hanya pegang janji Tuhan. Mereka hanya percaya perkataan Tuhan. Maka mereka sanggup menanti-nantikan itu di loteng atas. Dan ketika 10 hari kemudian, janji Tuhan itu digenapi. Maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua. Kisah 2
ayat 4 dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus itu ditandai dengan tanda awal di dalam GBI gereja kita Bethel Indonesia ini. Mengimani bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Yaitu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dan saudara, hidup saudara dan saya akan menjadi saksi. Jadi gini maksudnya. Ya. Ketika dipenuhi Roh Kudus, Tuhan itu mempunyai tujuan, yaitu supaya kita menjadi saksi. Tuhan itu memberi kuasa supaya apa? Supaya kita semua menjadi saksi. Supaya Tuhan itu bisa berkata, ini anakku, ini saya. Like father, like son. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau aku punya kasih, ini anakku punya kasih. Kalau pikiran aku punya pikiran, dia juga punya pikiran saya. Maka ketika bicara kepada Petrus, dia berkata dengan keras. Padahal Petrus itu adalah murid Tuhan yang dikasih. Maka ketika Petrus tidak mengerti bahwa Yesus harus mati dengan kesengsaraannya mati di kayu salib. Di kayu salib. Maka Petrus sekali-kali tidak akan terjadi. Bukan karena Petrus takut. Tapi cintanya kepada Tuhan itu, saking cintanya kepada Tuhan itu, tapi dia tidak mengerti pikiran Tuhan. Tidak mengerti hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, enyah kau iblis. Oh, ini gawat nih. Jadi sebetulnya antikris itu adalah seperti demikian ini. Ya, yang tidak mengerti pikiran, yang tidak mengerti hati Tuhan. Saudara, Tuhan maunya nanti suatu hari dia akan menderita dan mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih akan manusia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini rancangan daripada surga. Tapi karena Petrus tidak tahu rancangan surga ini, maka dia mengusir pikiran-pikiran setan yang ada dalam pikiran Petrus. Yesus apakah tidak mengasihi Petrus? Tuhan Yesus itu mengasihinya luar biasa. Kesalahan seperti apapun ketika dia tidak mengakui Yesus di hadapan orang. Tuhan Yesus itu menanti pertobatan Petrus. Yang berarti katakan amin. Kasih Tuhan ditunjukkan dengan luar biasa. Kisah para rasul itu bercerita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga Petrus dalam ketakutannya bersama para murid yang lain tidak punya pengharapan karena ditinggalkan Tuhan. Dia hanya pegang janji Tuhan. Maka ketika roh Tuhan itu turun, maka kuasa Tuhan itu diberikan. Petrus itu berdiri, lalu dia khotbah. Dia ceritakan tentang siapa Roh Kudus. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dia bukan mabuk. Ini baru jam 9. Tapi mereka kepenuhan Roh Kudus. Lalu dia khotbah. Begitu dia khotbah, orang bertobat. Dia menampakkan dirinya. Yang semula dia ketakutan. Yang semula dia bersembunyi. Lalu hari itu setelah Roh Kudus turun, dia menampakkan diri. Mulai saat itu, gereja mulai bergerak. Dalam pergerakan yang luar biasa. Saudara baca di Kisah Para Rasul. Saudara akan menemukan gereja mula-mula itu. Dari satu kota kepada kota yang lain. Petrus bersama para murid-murid yang lain. Lalu muncul kembali seorang Saulus yang dilawat Tuhan. Maka Paulus itu menjadi luar biasa. Ya, yang berarti katakan amin. Hidup setelah para murid. Bukan para murid meninggal, tapi hidup bersama para murid. Lalu gereja itu bergerak. Roma dipenuhi. Kota-kota dipenuhi. Dengan roh Tuhan. Lalu mereka menjadi orang percaya. Nah, dahsyat. Nah, menjadi saksi ini begitu menjadi penting. Ibrani 12. Mari kita lihat. Bagaimana kita supaya menjadi saksi. Dipenuhi dengan roh Tuhan. Memiliki kuasa yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita menyaksikan kehidupan Kristus. Kita menyaksikan dengan perkataan dan juga perbuatan kita. Kehidupan Kristus. Hati Kristus. Pikiran Kristus. Itu bukan karena kita menunggu kaya dulu, menunggu mampu dulu, menunggu kita bisa dulu.
Karena itu semua kita akan mengandalkan kita. Pak, bagaimana kalau saya ini mengalami kesusahan? Saya menjadi sakit. Saya hanya staf biasa. Di lingkungan kantor saya yang begitu luar biasa. Mereka para pemimpin tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya harus menjadi saksi? Saudara, justru dalam keadaan kita yang lemah, maka Kristus itu menjadi nampak kuat. Yang berarti katakan amin. Di dalam kesakitan kita, maka Yesus akan nampak sebagai penyembuh dalam hidup kita. Dalam kekurangan kita, maka akan nampak Yesus yang akan menjadi Yehova Jireh bagi kita. Yang mencukupi kita. Yang berarti katakan amin. Orang ini susahnya bukan main. Kok gak mati-mati ya? Gitu ya. Tetap memuji Tuhan. Dan Tuhan akan nampakkan yang luar biasa. Dalam kehidupan seperti demikian. Bukan hanya pada waktu kita kaya. Bukan hanya pada waktu kita nyaman. Kita menjadi saksi. Ya. Kita terus sepanjang kehidupan kita. Sehingga di dalam surat Ibrani, surat Paulus kepada jemaat Ibrani, pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Paulus itu mengilustrasikan bahwa menjadi saksi punya iman yang kuat, yang nampak dalam kesehariannya. Ya. Itu diibaratkan sebagai lomba. Di dalam perlombaan itu kita harus tekun. Saudara dan saya itu sepanjang kehidupan kita dalam lomba itu ada awal start dan ada garis finish. Jadi kita bukan hanya mulai dengan pertobatan, bukan hanya mulai dengan dibaptis. Tetapi kita juga harus menghidupi kekristenan kita ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan ini terus bertambah hari, bertambah luar biasa. Bertambah hari, bertambah mengasihi Tuhan. Jadi ada kehidupan kekristenan yang progresif. Semakin naik, tidak menjadi turun. Ya. Kalau dalam perjanjian lama dulunya hanya sebatas kaki, mata kaki, lalu mulai sebetis, lalu mulai sepaha, lalu mulai sepinggang, lalu tenggelam bersama Tuhan. Itu artinya bagaimana kita kedalaman kita mengikuti Tuhan itu diibaratkan dalam Yeskiel seperti demikian. Nah, coba sekarang kita lihat ayat 12 ini, ayat 1 di pasal 12. Jadi saudara, kita dalam berlomba, dalam kehidupan kita di dunia ini diibaratkan seperti perlombaan. Kita berlomba, kita harus tekun dengan tekun dalam perlombaan itu. Artinya terus menerus melakukan, suka nggak suka tetap dilakukan. Menjadi saksi. Lalu suka nggak suka tetap dilakukan. Dan itu adalah hal yang diwajibkan bagi kita. Jadi kewajiban anak Tuhan itu adalah menjadi saksi. Yang mereka katakan amin. Kita berlomba-lomba untuk itu semua. Jadi artinya bahwa ini bukan pilihan. Saudara, ini bukan sunnah. Dilakukan baik, gak dilakukan gak berdosa. Bukan begitu. Tapi ini dilakukan sebagai sebuah kewajiban. Sebagai murid Tuhan, wajib untuk menjadi saksi. Wajib berlomba. Wajib tekun dalam perlombaan itu. Yang berarti katakan amin. Nah, Tuhan malah berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi iman kita ini harus terbangun terus menerus supaya nampak. Supaya Tuhan bisa berkata, in me, itu saya. Di dalam dia itu ada saya. Gitu ya. Di dalam dia itu sebetulnya perwujudan saya. Hati saya, pikiran saya. Karena apa? Karena anak Tuhan, murid Tuhan, pilihan Tuhan. Ini adalah punya iman yang progresif semakin meningkat di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Gak boleh berhenti di satu titik. Terus sampai akhir. Garis finish. Lalu dikatakan apa? Mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi itu bukan yang ditulis dimaksud di sini adalah bukan saksi penonton. Karena kita banyak penonton, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggal. Bukan itu. Tetapi saksi ini adalah mengacu dalam perikop di atasnya. Itu berbicara tentang
orang-orang yang sudah sampai finish lebih dahulu, yaitu seperti Abraham, Musa, lalu siapa lagi? Rahab di dalam pasal 11 di atasnya. Itu mereka lah saksi-saksi iman itu. Dan bahkan Paulus berkata gini, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simeon, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi saking banyaknya, Paulus ini ingin berkata bahwa saya akan pasti kekurangan waktu kalau ceritakan itu semua. Orang-orang yang sudah sampai finish, yang menjadi saksi iman yang luar biasa. Saudara dan saya ini dikatakan oleh Paulus, kita ini sudah dikelilingi itu. Seperti awan saking banyaknya orang-orang yang punya iman. Kalaupun bukan mereka, mungkin itu keluargamu, mungkin itu di gereja ini. Engkau temukan orang-orang yang punya iman yang luar biasa, yang bisa menjadi saksi Tuhan. Yang berarti katakan amin. Itu akan banyak di sekitarmu. Jadi Paulus ingin berkata seperti ini. Keterlaluan kamu menjadi murid Tuhan, keterlaluan kamu menjadi anak Tuhan, keterlaluan kamu menjadi orang Kristen kalau kamu tidak menjadi saksi. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang sudah sampai garis finish, mereka sudah menyelesaikan tugasnya, mereka finishing well karena mereka menjadi saksi, punya iman yang luar biasa. Seperti Abraham, ini dan seterusnya. Yang mengerti katakan amin. Kalaupun itu belum cukup, di sekitarmu itu ada orang-orang yang beriman. Di gereja ini engkau akan melihat punya orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang engkau bisa lihat. Jadi maka dikatakan itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah mengerjakan yang luar biasa. Memilih orang-orang untuk menjadi patron, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi saudara. Mereka orang yang berlomba dari start sampai mereka sudah akhiri kehidupannya sampai garis finish. Yang berarti katakan amin. Jadi tidak ada alasan hidup kita untuk tidak menjadi saksi. Terlebih lagi Tuhan sudah memberikan bagiannya. Sudah melakukan menjadi bagiannya. Yaitu bagiannya memberikan Roh Kudus. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Mencurahkan Roh. Sehingga saudara dan saya bisa kepenuhan dengan Roh Kudus itu. Lalu memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang berarti katakan amin. Apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan? Apakah kita berkata, Pak, saya jangankan sampai Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena ini berbicara tentang keluasan. Kita menjadi saksi. Mula-mula di Yerusalem, lalu seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Artinya nyala terang kita ini makin lama makin besar sehingga terangnya itu semakin melebar sampai bukan hanya di Yerusalem. Apakah kita berkata, Pak, jangankan sampai ke Samaria, Yudea, ujung bumi. Di Yerusalem saya tidak bisa menjadi saksi. Saudara, kalau saudara dan saya mau memiliki iman yang progresif semakin meningkat, mau bertumbuh untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, mau dibentuk oleh Tuhan, bukan hanya pada waktu senang, tapi seperti Ayub pun, sakit penyakit dialami. Dia bukan orang yang penjahat, dia dikatakan orang yang paling saleh pada waktu itu. Orang yang menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh di masyarakat dan dalam kehidupannya. Tiba-tiba harus sakit. Tiba-tiba harus kehilangan anak-anaknya semua. Tiba-tiba harus apalagi? Hartanya habis ludes, des. Bahkan istrinya pun berkata, kenapa tidak minta tolong sama Allahmu yang kau sembah? Wah dahsyat. Kalau orang terdekat di Yerusalemnya pun sudah berkata seperti demikian. Karena penderitaannya, kesulitannya luar biasa. Tapi di akhir cerita, Ayub berkata, apa yang dia alami semua itu, susah yang luar biasa. Dia berkata, aku sekarang bisa mengenal Tuhan. Bukan apa kata orang, karena aku mengalami
Yang mengerti katakan amin. Pada waktu sakit dia disembuhkan. Pada waktu susah dia dihiburkan. Pada waktu dia habis-habisan, dia punya Tuhan yang memberkati. Bisa menggerakkan orang-orang untuk menjadi berkat bagi dia. Oh, dahsyat itu. Saya baca Ayub itu kalau lagi susah bacanya cuma Ayub doang. Bolak-balik sampai habis berapa kali. Kenapa? Karena bagi saya penderitaannya lebih luar biasa dibanding kalau saya baca, dibandingkan apa yang saya alami. Ya, ketika nggak bisa masuk Akabri, cuman baca Ayub. Kakak saya cuman kirim baca Ayub, saya baca. Ketika jadi kuli bangunan susah, sementara kakak-kakak adik kuliah, kakak-kakak sudah bisa sekolah-sekolah tinggi-tinggi, bisa lulus dengan baik. Saya hanya jadi kuli bangunan. Coba kita mau ngomong apa? Anak 8, hanya nomor 7 yang paling susah. Ya, tapi ketika baca Ayub, penderitaanku tidak seberapa untuk menjadi saksi Tuhan. Yang berarti katakan amin. Lingkunganku hanya tukang-tukang, tapi bagaimana saya menjadi orang yang di tengah-tengah tukang itu, maka dia melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada penolong dalam kehidupan kita. Ada yang kuat punya kuasa di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Tuhan itu jawab kok kalau kita pegang janji dia. Tidak selamanya kamu susah. Tidak selamanya juga kamu senang. Ya, semua itu yang kamu alami untuk supaya kita semakin berlomba tidak pernah berhenti. Yang berarti katakan amin. Semakin hari semakin mendekat garis finish, semakin kita percepat lari kita. Semakin keinginan kita semakin menggebu-gebu untuk menjadi saksi Tuhan. Yang berarti katakan amin. Jadi hari ini mengingat tentang pencurahan Roh Kudus, maka kita harus introspeksi tentang kehidupan kita. Saksi Tuhan. Saya hanya katakan kalau ada orang susah berkata, Pak, aku susah sekarang gini. Justru dalam kesusahan engkau akan menjadi berkat buat orang susah-susah yang mengalami seperti demikian. Ya. Karena ada kuasa. Ada kuasa. Karena kita dibentuk oleh Tuhan untuk mengalami itu. Pak, kalau kehidupanku kayak gini, udah amburadul, gak karu-karuan, apakah saya bisa diperbaiki apa? Katakan bisa. Kenapa? Bukan kekuatanmu. Karena ada Tuhan yang memilih dan memilih kamu. Yang berarti katakan amin. Ya. Pak, saya hanya ini. Kita sudah melihat contoh itu pada Musa. Saya ini gak pandai bicara. Disuruh datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terus nanti kalau saya di depannya mereka, saya ini lari dari Mesir, lalu disuruh balik, saya ngomong apa kepada mereka? Tuhan gak punya apa-apa saya. Tuhan hanya suruh masukin tanganmu yang tangan kosong ini gak ada apa. Masukin, keluarin lagi. Wih, ada kusta. Masukin lagi, keluarin. Sembuh. Tuhan hanya ingin memperlihatkan bahwa dia bisa mengawali, dia juga bisa mengakhiri. Dia bisa mengadakan juga, dia bisa meniadakan segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mengingat bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara alami hari-hari ini? 2 tahun kita pandemi. Kalau kita cerita, kita akan cerita susah-susahan. Saya susah begini, saya susah begini, saya susah begini. Karena semua mengalami itu. Apa yang mesti kita ceritakan? Tapi satu hal, hari ini mari kita ketika mengingat turunnya Roh Kudus. Dialah kekuatan kita. Pada waktu susah, dialah penghibur. Pada waktu engkau tidak berdaya, dialah yang akan memberi kekuatan. Pada waktu putus asa, dia yang akan memberi pengharapan. Mengingatkan setiap firman Tuhan yang kau mengerti dan kau baca dan kau dengar. Ketika kita salah, dialah yang akan menuntun kita. Mari penuhi, minta penuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya penuhi dengan segala yang kita inginkan. Tapi minta di tempat ini, penuhi kami Tuhan. Supaya aku menjadi saksimu lebih lagi.
Bukan hanya di Yerusalem, tapi seluruh Yudea, Samaria. Bahkan sampai ke tempat-tempat yang saya tidak mengerti. Penuhi kami, penuhi. Shandara Batakara. Penuhilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Minyak adalah pengurapan. Biarlah kita senantiasa diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Shandara Batakara Rabara. Ya Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, Engkau mau memenuhi kami, mengurapi, menumpangkan tangan atas kami. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami rindu, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Apa yang kita pikirkan sehingga kita berkata, aku tidak mungkin bisa menjadi saksi? Tuhan hanya menginginkan kita membuka hati kita, meresponi dengan sungguh-sungguh terhadap janji-janjinya. Tuhan tidak minta yang luar biasa, yang harus kita tampilkan. Tapi Tuhan hanya minta hati kita yang meresponi. Tuhan, aku mau. Penuhi kami. Seperti janji-Mu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berikan kami Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Berikan kuasa itu. Supaya aku mampu menjadi saksi Tuhan. Dalam penderitaan kami ada kuasa. Dalam kesusahan kami ada kuasa yang berasal dari Tuhan. Di dalam sakit penyakit kami pun ada kuasa yang dari Tuhan untuk kami menjadi saksi. Orang akan melihat betapa tangan Tuhan, kehidupan Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kami. Ketika kami kekurangan, ada sumber kami yang mencukupi. Ketika kami sakit, ada sumber kesembuhan kami. Ketika kami susah, ada sumber penghiburan kami. Bukan dari dunia ini, tapi berasal dari sorga. Turun ke atas kami.
Sehingga kami hanya berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi ini, di hidup kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, seperti di sorga. Karena semua berasal dari-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berikan perkenanan-Mu sebagai minyak yang baru atas hidup kami. Dan kami akan terus menyala. Kami akan terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari arahkan hatimu kepada Allah. Biarlah Tuhan mengurapimu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah hanya Tuhan yang menumpangkan tangan atasmu. Dalam nama Yesus. Kami menerima Tuhan. Janji-Mu itu digenapi atas hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh rabata benar kami yang lemah, benar kami hanya biasa, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Benar kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Mari lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi minta kepada Tuhan. Biarlah janji-Mu menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup bukan atas kemauan kami saja, tapi kami hidup atas apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita sedang menerima hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dengan iman percaya. Seperti saksi-saksi yang sudah menyelesaikan garis finishnya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya seperti Abraham menerima. Kami percaya sebagai saksi-saksi iman. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Kau sudah menerima. Ya. Terima kasih. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sedang menerima. Engkau tidak biasa-biasa karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak terbatas karena engkau punya Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan sempurnakan ketika kami mengingat bahwa aku ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam aku. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga perlombaan itu selama hidup di dunia menjadi wajib bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari angkat. Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya.
Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kuduskan kami. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami minum ini Tuhan, lambang darah-Mu yang sudah tercurah bagi hidup kami untuk menebus dosa kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak menghormati-Mu, mengabaikan segala janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ranamaya Sandara Ramoya Sande. Ya Namo Ya Sando. Haleluya. Engkau baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Shandara raba 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 raba. Shaka papa 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 papa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menaikkan doa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang hari ini diberkati Tuhan. Nanti pulang bagi berkatnya buat orang lain ya. Buat keluarga di rumah. Katakan hari ini Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita punya penghibur, kita punya penolong, kita punya penuntun.
Artinya hidup kita dunia ini enggak sendirian. Orang boleh lihat kita sendiri, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita enggak sendirian lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu, sambil kita nanti mempersiapkan persembahan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Kami pengen kenalan, boleh nggak lambaikan tangannya? Wah, ada Ibu di belakang. Ya, Bang Peter, boleh tolong para pengerja untuk disambut. Kami sambut Ibu yang datang hari ini dengan sukacita. Boleh lambaikan tangannya lagi, Bu? Ada lagi yang lain yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Kami pengen kenalan, kami pengen tahu. Ada? Ada lagi di belakang? Ya. Puji Tuhan ya. Dan semuanya adalah jemaat Tuhan yang setia. Tuhan berkati, kami mengundang Ibu kalau belum ada tempat beribadah untuk bisa hadir bersama kami minggu depan di jam 9 atau jam 11 ya. Dan hari Kamis di tempat ini mulai minggu kemarin ya, ada rumah doa lagi. Nah, tapi khusus buat hari Kamis ini kami undang untuk para pengerja. Hari Kamis ini akan ada doa pengerja rayon. Jadi para pengerja perhatikan untuk kita semua bisa mengikutinya ya. Semua pengerja nanti akan mengikuti dari link Zoom. Sementara gembala dan para tim Kul 3 akan mengikutinya on-site ya di GBI Hall of Joy. Dan hari ini jam 1 siang akan dibuka ibadah perdana ya, ibadah anak muda. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak muda yang kelas SMP gitu ya, sampai ya umur anak muda ya, boleh diundang untuk datang di ibadah yang jam 1 siang mulai hari Minggu ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ajak atau teman-teman kalau punya teman diajak ke ibadah anak muda NGC ya, jam 1 siang ini ya. Kita ibadahnya gaya anak muda gitu ya. Jadi pasti seru. Kemudian Bapak Ibu, Gereja GB Pejaten Village, Kak Roy ini ada videonya. Ini kayak gini, boleh ditayangin nggak? Ya kita lihat ya, ini videonya. Ada 2 video ya. Ya ini videonya. Setiap jam 1 siang mulai hari Minggu ini ya. Oke. Kami akan kembali untuk para pengerja profetik ya, pendoa, juga imam musik. Hari Sabtu ini akan ada sesi ketiga Diklat Basic Prophetic Army. Yang sudah daftar dan sudah ikut sesi 1 dan 2, Sabtu ini akan ikut kembali sesi yang ketiga ya. Dan Bapak Ibu, kami juga himbau untuk bisa download aplikasi GB Pejaten Village yang punya handphone Android, yang punya handphone iPhone ya. Jadi untuk bisa download aplikasi GB Pejaten Village. Jadi Bapak Ibu bisa tahu hari ini gereja ini ada bikin apa gitu ya. Hari ini Pak Sabto di mana gitu ya. Jadi bisa dipantau dari situ gitu ya. Yang Bapak Ibu yang juga pengen, Pak saya rindu dong, kami rindu melayani, saya harus bikin apa ya. Bisa lihat di pengumuman yang ada di aplikasi GB Pejaten Village. Ada acara doa apa, ada acara anak muda apa, ada acara ibu-ibu apa, semuanya ada di aplikasi GBI Pejaten Village. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kami undang makin berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita hari ini Tuhan, karena kami hari ini boleh duduk sehidangan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Kami tahu Tuhan, Kau hadir buat hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah buat setiap kami. Kami yang berdosa jadi berharga karena kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sayang banget sama kami.
Dan kami enggak sendirian. Tuhan tahu kami lemah, Tuhan tahu kami butuh penolong. Untuk itu hari ini, setiap kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah-rumah, Tuhan sediakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang hari ini sudah ada dalam kehidupan kita semua. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua. Dikirim, diutus langsung oleh Bapa di surga. Karena Dia Bapa yang sayang sama kita. So hidup kita gak lemah lagi, hidup kita kuat. Karena ada keilahian Tuhan dalam wujud Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Engkau selalu ada buat menolong kami. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah Engkau sembuhkan dari sakit penyakit. Dan hari ini kami boleh melihat COVID-19 sudah melandai. Dan kami katakan sudah diam, sudah tenang. Dan bangsa kami bersukacita karena pertolongan Tuhan membuat COVID-19 tidak beraksi lagi di Indonesia. Bahkan semua anak-anak Tuhan tidak saja sembuh dan pulih, tapi sudah dikuatkan. Tuhan terima kasih. Kami terus berdoa buat kesembuhan anak-anak-Mu yang saat ini masih bergumul Tuhan, berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Bapak Ronald Edi Situmorang. Tuhan, jamah anak-Mu ini, kami berdoa selalu dan kami akan percaya Tuhan selalu ada untuk proses penyembuhannya. Sehingga kami akan mendengar kesaksian, kami akan mendengar pemulihannya. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Rita, Mama Friska. Hari-hari ini Tuhan sertai dia dalam menjalani kemoterapi. Kami tahu Tuhan dia harus menjalani tindakan medis. Tapi kami tahu yang sembuhkan Tuhan Yesus. Dan hari ini Ibu Rita sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat Ibu Tio Marpaung. Yang hari ini kami percaya perkatakan sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah sembuh. Tuhan sudah berikan bagian-bagian tubuh yang rusak Tuhan gantikan dengan yang baru. Sehingga ia akan kembali on fire melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Tio Hernita dan suaminya Bapak Bilson Marpaung, orang tua dari Bang Franto. Anak-Mu yang melayani. Tuhan kami berdoa hari ini, kedua orang tua kami ini sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini terus semakin hari semakin on fire dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bang John dalam pemulihan pasca operasi. Kami percaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang berikan kekuatan. Sehingga syair-syair yang indah akan terus mengalir lahir dari kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak Julio Evansia yang sedang kemoterapi untuk kanker getah bening. Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan berikan kepercayaan diri bahwa Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena anak muda-Mu ini Tuhan akan Kau pakai dengan dahsyat. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sakit, mungkin yang ada di tempat ini hari ini, mungkin yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada. Kalau engkau mendengar doa ini, engkau mendengar firman Tuhan hari ini, dan engkau percaya Tuhan mampu lakukan perkara-perkara dahsyat, dan engkau sedang sakit hari ini, engkau perkatakan juga dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh, maka engkau sembuh hari ini. Engkau terima kesembuhan, engkau terima Roh Kudus, engkau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih studi, yang hari besok Senin bahkan 1 minggu depan akan ujian akhir, akan penilaian tahap akhir PAT. Tuhan kami berdoa, mampukan anak-anak muda ini Tuhan untuk mereka lulus ujian, untuk mereka naik kelas. Karena mereka anak-anak yang mengandalkan Tuhan, tapi mereka juga anak yang mempersiapkan diri dengan belajar, biar prestasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan skripsi, untuk Joseph Syahaan, untuk Murnita Bella, dan yang lain-lain yang sedang mengerjakan skripsi. Tuhan berikan hikmat, mampukan mereka untuk mengerjakan skripsi dengan baik. Dan kami percaya mereka akan lulus sidang skripsi dengan hasil yang luar biasa. Tuhan terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Saat hari ini mereka datang kepada Tuhan, mereka datang ke alamat yang tepat. Tuhan pasti berikan pekerjaan sesuai dengan yang mereka mampu lakukan. Tuhan hari ini yang berdoa buat bisnisnya, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau jamah, Engkau hadir di tempat bisnisnya mereka. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bisnisnya. Yang studi Tuhan berkati dengan sempurna. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan, yang sehati. Tuhan kami percaya hari-hari ini juga anak-anak-Mu, pasangan-pasangan suami istri yang berdoa,
buat buah hati. Tuhan bukakan kandungannya, Tuhan jamah. Dan Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Sehingga dari kandungan itu Tuhan lahir benih ilahi. Pasangan suami istri yang berdoa untuk buah hati, hari ini kau terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang minggu ini mungkin berulang tahun. Tuhan kami bersyukur karena tambah 1 tahun lagi pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Biar minggu ini kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ibadah ini sudah selesai Tuhan. Dan nanti akan melanjutkan dengan ibadah anak-anak muda jam 1 siang. Kami tahu kalau ibadah 1 Engkau lawat, ibadah 2 Engkau lawat, maka ibadah ketiga juga nanti Engkau akan lawat sempurna Tuhan. Ada nyanyian-nyanyian yang baru Tuhan. Ada kebangkitan yang besar ketika anak-anak mudamu berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, ibadah ini sudah selesai. Mereka kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan dengan iman, kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Pulanglah, Allah tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Bahkan Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Sehingga kasih karunia, damai sejahtera, berlimpah-limpah kau terima. Berkat Tuhan berlimpah-limpah engkau terima. Sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat. Kiranya